Berikut adalah kitab muamalat yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rashid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat, yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian 6. Riba. Asal makna riba menurut bahasa Arab lebih, bertambah. Adapun yang dikehendaki di sini menurut istilah syara', akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu. Tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Beberapa macam riba. Menurut pendapat setengah ulama, riba ada 4 bahagian. 1. Riba fadli, menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. 2. Riba qardi, meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi. 3. Riba yad, bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima. 4. Riba nasa, pertukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang. Sebahagian ulama membagi riba itu atas 3 bahagian saja, yaitu riba fadli, riba yad, dan riba nasa. Riba qardi termasuk riba nasa. Barang-barang yang berlaku riba padanya emas, perak, dan makanan yang mengenyangi atau yang berguna untuk yang mengenyangi seperti garam. Jual beli barang tersebut kalau sama jenisnya seperti emas dan emas. Gandum dengan gandum disyaratkan 3 syarat. 1. Tunai. 2. Timbang terima. 3. Sama timbangan emas dengan perak. Boleh tidak sama timbangannya atau sukatanya, tetapi mesti tunai dan timbang terima. Kalau berlainan jenis dan ilat ribanya seperti perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain. Berarti tidak disyaratkan suatu syarat dari yang 3 itu. Sabda Rasulullah SAW, An Ubadah bin Samiti qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislam bi mislin sawaan bi sawain yadam biyadin fa'idah talafat hadihil asnafu fabayu kaifa syi'tum
idza kana yadam biyadin. Dari Ubadah bin Syamit, Nabi berkata, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai. Riwayat Muslim dan Ahmad. Beberapa ayat dan hadis yang melarang riba. 1. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai segala orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berganda-ganda, dan takutlah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan. Ali Imran 130. 2. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. 3. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usa amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu. Jika kamu orang beriman, apabila kamu tidak mengindahkan, tidak menghentikan, ketahuilah Tuhan Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu sudah taubat, berhenti, maka bagimu asal pokok hartamu, tidaklah kamu menganiaya dan tiada pula dianiaya. Al-Baqarah 278-279. 4. Firman Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Dimusnahkan Allah harta yang terjadi dari riba dan ditambahkannya harta sedekah. Al-Baqarah 276. 5. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum mir riba liyarbua fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakati turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Harta yang kamu berikan kepada manusia dengan jalan riba, supaya bertambah banyak dalam harta orang itu bunganya, maka harta itu tidaklah akan bertambah pada sisi Allah. Dan harta yang kamu berikan dengan jalan zakat, karena menurut perintah Allah, itulah yang akan berlipat ganda. Ar-Rum ayat 39. 6. Sabda Rasulullah SAW. An Jabir la'ana Rasulullahi kilar riba wa mau kilahu wa katibahu wa syahidaih. Daripada Jabir telah melaknati, mengutuki Rasulullah SAW akan orang yang makan riba, orang berwakil padanya, penulisnya, dan dua saksinya. Riwayat Muslim. Dengan beberapa ayat yang tersebut, teranglah kepada kita bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama Islam. Tinggal pertanyaan, apakah semua riba itu tersebut 4 macam di atas termasuk dalam arti ayat dan hadis itu? Jawab dari pertanyaan tersebut ada beberapa pendapat dari para ulama.
Akan tetapi, berhubung maksud buku kita ini hanya menguraikan dengan ringkas, maka keterangan satu persatunya akan kita terangkan di lain tempat. Hanya di sini kita jelaskan bahwa riba nasiah terang dilarang karena ayat tersebut diturunkan karenanya. Kejadian di masa jahiliyah. Jadi, dengan perkataan yang lain sebab turunnya ayat ialah dengan sebab adanya riba nasiah. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in, riba nasiah yaitu yang dilakukan oleh kaum jahili di masa jahiliyah. Mereka mentakhirkan akan utang dari waktunya yang semestinya dengan menambah bayaran, nanti apabila terlambat lagi ditambah pula terus-menerus, tiap-tiap kelambatan wajib ditambah lagi sampai utang yang asalnya 100 rupiah akhirnya menjadi beribu-ribu. Kalau dengan gadai, barang yang tergadai tetap tergadai. Biasanya tidak ada yang mau melakukannya kecuali orang yang sangat hajat, walaupun dia tahu dan yakin akan akibat yang akan menimpanya. Tetapi karena hajat terpaksa dipikulnya juga, meskipun akan meruntuh bahunya. Apabila yang berutang memandang yang mempiutangnya, tidak akan mendakwa. Menagih juga pun tidak. Bila diberinya bunga, tentu akan diberinya. Walaupun tambahan yang diberikannya itu didapatnya dari pinjaman pula kepada yang lain atau dengan menjual hartanya yang ada. Terus-menerus keadaannya sedemikian hingga habis hartanya. Sesudah habis hartanya, dia akan dapat tagihan terus-menerus, terkadang-kadang sampai berakhir masuk penjara atau barangnya yang tergadai menjadi korban. Adakah kemudorotan dan kecelakaan yang lebih dari itu? Si kaya, meskipun nampaknya dia dapat untung, tetapi memudorotkan kepada saudaranya, berarti menganiaya saudaranya sesama manusia, serta akan mengalutnya keadaan masyarakat. Inilah yang dimaksud oleh ayat Allah yang melarang mengambil harta dengan jalan batil. Meskipun sekarang si kaya kelihatan beruntung, tetapi kalau dia ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276 dan surat Rum ayat 39 yang di atas, kita percaya bahwa hartanya itu tidak akan membuahkan kebaikan padanya. Dengan kerusakan masyarakat dan kemelaratan yang terjadi sebab wujudnya riba, maka Tuhan Allah yang maha adil dan mengetahui menitahkan larangannya yang amat keras agar supaya riba dihapuskan, dilenyapkan dari muka bumi ini, sampai Allah mengatakan orang yang tidak berhenti dari riba itu seolah-olah ia mengumumkan peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Riba nasiah diharamkan karena nyata kemelaratan yang sangat besar, dan riba yang lain karena menutup pintu kecelakaan.